Bah, Abah, ada tamu, Bah. Abahnya keluar dari kamar dan nyaut. Mana? Itu, Bah, orangnya mondar-mandir di teras. Tanpa berkata lagi, Abahnya buka pintu. Umi dikejutkan dengan sesuatu di dekat wastafel. Di situ Umi melihat ada sosok wanita berambut panjang berdiri menunduk sambil terdengar suaranya seperti merintih. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Kali ini aku punya cerita pengalaman horor yang dialami oleh Maya. Kejadian itu sekitar tahun 2011 saat dia masih SMA. Maya dan keluarganya pernah tinggal di sebuah kontrakan dengan gangguan-gangguan ekstrim. Tapi entah kenapa, meskipun Maya ini tahu kalau kontrakan itu nggak beres ya, masih diulangi lagi tuh dia ngontrak di situ sampai 2 kali pada saat dia udah menikah. Nah, kira-kira apa sebabnya dia bisa balik lagi ngontrak di situ dan gimana cerita lengkapnya? Siapin cemilan kamu, cari tempat rebahan yang nyaman. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi ceritanya teman-teman, di tahun 2011, Maya saat itu masih SMA. Dia bersama keluarganya, yaitu Abah, Umi, dan adiknya pindah ke sebuah kontrakan di pinggiran kota Bogor. Kontrakan ini bangunannya masih baru, dan FYI, denah kontrakan itu di tengah-tengah kebun jati. Di belakang kontrakan itu ada sungai besar, dan di seberangnya itu ada makam umum desa. Awal-awal ngontrak di sana, Maya seneng banget karena selain udara di sana itu cukup sejuk ya, asri juga, dia punya kamar sendiri. Kontrakan itu punya 2 kamar tidur dan dapurnya pun juga ada wastafelnya. Ya, pokoknya sudah termasuk sangat layak lah buat kontrakan yang lokasinya itu kan ada di sebuah desa. Selama ngontrak di situ, adiknya Maya masih kelas 1 SD, sebut saja namanya Ira. Si Ira ini sering nangis nggak jelas ketika menjelang maghrib. Bukan hanya itu, Ira juga sakit-sakitan. Pokoknya dia ini rewel banget kalau di dalam rumah. Bahkan setiap menjelang maghrib, Umi suka bawa Ira ini ke rumah neneknya. Ya nanti kalau sudah tidur baru dibawa pulang. Memang rumah nenek Maya itu nggak jauh dari kontrakan, deket di situ juga. Seminggu 2 minggu berlalu, Maya, Abah, Umi, dan adiknya mulai merasakan gangguan di luar Nurul. Suatu malam, suasana sudah sangat sepi dan gak tahu kenapa masih jam 7 malam itu Maya udah ngerasa ngantuk. Posisinya Maya itu tidur di kasur lantai teman-teman sambil nonton TV di ruang tamu. Jadi dia menghadap ke pintu depan. Bisa kalian bayangin kan di sini? Secara nggak langsung ya dia menghadap keluar, tapi memang pintunya udah ditutup. Dan di sebelah pintu itu ada jendela dengan gorden. Lumayan besar sih jendelanya. Dalam kondisi setengah sadar alias setengah ngantuk itu, dia melihat seperti ada siluet cahaya di balik pintu depan gitu loh. Kayak ada orang yang berdiri di teras. Di situ Maya berpikir, mau ada tamu, katanya dalam hati. Tapi kok nggak ngetuk-ngetuk pintu ya? Ditunggu semenit, 2 menit. Bayangan itu malah mondar-mandir gitu di teras. Bahkan bayangannya itu sampai ke jendela yang ketutup korden tadi ya. Jadi pintunya di sebelah sini. Terus ada jendela dengan tutupan korden di sebelah sini. Bayangannya itu kayak mondar-mandir, satset gitu. Maya yang penasaran spontan dong manggil abahnya. Bah, Abah, ada tamu, Bah. Abahnya keluar dari kamar dan nyaut. Mana? Itu, Bah, orangnya mondar-mandir di teras. Tanpa berkata lagi, abahnya buka pintu. Celingak-celinguk kan. Dan mana? Nggak ada orang? Nggak ada. Maya di situ ngotot. Ada, Bah. Tadi tuh mondar-mandir depan pintu. Abahnya lalu bilang, ya udah, kamu ngantuk kan? Pindah tidur di kamar aja, jangan di sini, kata abahnya. Nah, kejadian seperti itu dialami Abah, Umi, dan Maya hampir setiap hari. Oke, singkat cerita, setelah 1 tahun keluarga Maya tinggal di kontrakan, entah kenapa Ira mulai sakit-sakitan. Tadi di awal kan aku udah ceritain ya, adiknya Ira itu tiap maghrib selalu rewel dan dibawa ke rumah neneknya, setelah tidur baru dibawa balik lagi ke kontrakan. Ira juga sering mendadak panas, lalu muntah-muntah. Tentunya Abah dan Uminya ini nggak tinggal diam dong dengan kondisi anaknya yang seperti ini. Dibawalah Ira ke klinik buat dicek kesehatannya. Hasilnya sungguh mencengangkan teman-teman. Ira sehat walafiat, nggak ada penyakit apa-apa. Di situ Abah mulai berinisiatif mengundang kenalannya yang juga seorang ustadz buat meruqyah Ira. Sebut saja temannya Abah ini Ustadz Rafiq ya.
Kata Ustadz Rofik, energinya Ira itu bentrok sama makhluk-makhluk astral di sekitar kontrakan itu. Karena harap maklum aja, ternyata Ira ini adalah anak yang cukup sensitif dengan hal-hal gaib. Ustadz Rofik sih menyarankan agar mereka pindah aja deh dari rumah itu. Tapi Abah dan Umi masih banyak pertimbangan, ya diantaranya masalah biaya. Cari kontrakan kan nggak mudah dan juga nggak ada yang murah. Dah tuh ya, beberapa hari kemudian gantian Uminya yang mengalami kejadian mistis. Jadi ceritanya teman-teman, Umi ingat banget, malam itu adalah malam Jumat. Abah belum pulang dari kota karena ada urusan, sedangkan Maya dan adiknya itu udah tidur. Sekitar jam 1 dini hari, Umi kebangun buat sholat malam. Saat berjalan keluar kamar, Umi dikejutkan dengan sesuatu di dekat wastafel. Di situ Umi melihat, aku merinding, ada sosok wanita berambut panjang berdiri menunduk sambil terdengar suaranya seperti merintih. Umi yang melihat itu langsung menghentikan langkahnya dan perlahan-lahan balik ke kamar. Nggak jadi ambil air wudhu. Sejak saat itu Umi selalu minta ditemenin Abah kalau mau sholat malam. Udah kelihatan ya di sini ya, Umi tuh mulai udah nggak betah dan nggak kerasan gitu di kontrakan. Akhirnya dengan pertimbangan ketenangan keluarga, Abah memutuskan untuk pindah kontrakan aja. Dan setelah pindah, Umi baru cerita. Gangguan di sana ternyata bukan cuman sosok wanita aja, tapi beberapa malam Umi kebangun dan betapa kagetnya. Di depan pintu kamar itu ada pocong yang berdiri lagi ngeliatin Umi tidur, teman-teman. Pantesan ya. Terus apa ceritanya udah selesai? Belum dong. Sekarang kita masuk ke cerita Maya yang kembali tinggal di kontrakan itu. Lah kok bisa? Makanya dengerin kelanjutannya nih. Ya, jadi ceritanya teman-teman, 7 tahun setelah pindah, 2018 sekitar itu Maya menikah. Kontrakan itu masih ada, lagi-lagi ya karena masalah ekonomi, duit, dan biaya, Maya dan suaminya memutuskan untuk tinggal lagi di kontrakan itu karena memang harganya murah dan rumahnya juga sangat layak. Awalnya sih Maya memang takut ya kejadian yang dulu itu terulang lagi. Tapi karena suaminya benar-benar meyakinkan kalau kejadian yang lama nggak bakalan terjadi sama mereka, ya udah deh, akhirnya Maya ngalah dan dia setuju untuk tinggal di kontrakan itu lagi. FYI, denah kontrakan itu juga nggak jauh beda dengan 2011 yang lalu. Masih dikelilingi dengan kebun jati, ada sungai besar di belakang, dan juga ada makam umum di depan. 7 hari sebelum menikah, Maya tuh udah bayar kontrakan full. Ya supaya nanti setelah akad maksudnya bisa langsung pulang ke sana kan. Suatu sore sepulang kerja, Maya pun bersih-bersih kontrakan itu sendirian. Karena ya memang suasananya udah senja menjelang maghrib gitu, Maya memutuskan, ya udah deh lebih baik aku sholat di kontrakan aja sekalian, maksudnya gitu. Nah sialnya nih, sore itu mati lampu pula. Akhirnya Maya buka pintu lebar-lebar ya maksudnya supaya tidak terlalu gelap dan kalau ada apa-apa dia bisa langsung cabut aja tanpa repot buka kunci dulu. Terus pas sholat supaya nggak gelap-gelapan banget, Maya nyalain senter HP-nya. Dia sholat di depan kamar, tepatnya di ruang tamu. Nah, kondisi pintu kamarnya terbuka. Bisa kalian bayangin kan di sini, dia sholat sebelah sini. Nah, sampingnya sebelah sini itu pintu kamar. Ketika atahiyat awal, dia kan duduk tuh. Nggak tahu kenapa, melalui anak mata, dia seperti melihat. Dalam kamar tuh ada yang duduk di atas kasur. Tapi sosok itu ngadepnya ke Maya. Ya karena nggak terlalu yakin ya, akhirnya dia terusin lah sholat. Tapi perasaannya udah was-was. Bener aja, pas duduk atahiyat akhir, lagi-lagi dari anak matanya, dia yakin banget itu pocong yang lagi duduk di kasur sambil ngeliatin dia sholat. Nggak pakai doa teman-teman, langsung begitu salam, dia ambil barang-barangnya, masih pakai mukena tuh ya, dia langsung lari dan ngunci kontrakan itu dari luar. Bayangin aja, dalam keadaan mati lampu, masih pakai mukena, dia lari sendirian di tengah kebun jati menuju ke rumah neneknya. Ya untungnya, rumah neneknya tuh nggak terlalu jauh dari kontrakan itu. Terus apakah dia masih nekat tinggal di sana setelah menikah? Nah ini nih, herannya lagi, iya, dia dan suaminya masih nekat tinggal di sana. Nggak ada pilihan lain, lawang kontrakannya juga udah dibayar full. Tapi ya sebelum ditempatin, suaminya tuh mengundang beberapa ustadz kenalannya buat membersihkan kontrakan itu dari gangguan-gangguan astral. Alhamdulillahnya setelah ditempatin sama suaminya, nggak ada gangguan-gangguan lagi yang ekstrim. Ya kalau gangguan biasa sih udah wajar. Sampai akhirnya setahun kemudian, Maya bisa membeli rumahnya sendiri. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, itu tadi cerita Maya yang tinggal di kontrakan berhantu sampai 2 kali. Kalau aku sih nggak bakal mau balik lagi deh, nggak bakal mau lagi ngontrak di situ, apalagi udah tahu di situ banyak hantunya. Update-nya, kontrakan itu sekarang udah terbengkalai sejak pandemi COVID-19 yang lalu sampai sekarang nih. Bakal makin serem aja pastinya. Oke teman-teman, segini dulu ya ceritaku. Bantu like, subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye!